bukain dong, ini kuncinya, bukain dong, Oh iya. bukain. Udah sampai akhirnya tuh saya, astagfirullahaladzim, saya nunduk. Terus nggak berapa lama saya berani ngintip lagi, sosoknya udah gak jadi saya tapi jadi bapak-bapak palanya botak, gendut, tapi sambil pegang kunci. Kok udah bawa kunci gak dibuka? Kok udah bawa kunci gak dibuka? Januari 2022 apa 2023 gitu ya, awal tahun saya ngontrak lagi sama istri di daerah Ciputat. Kalau ini benar-benar kontrakan banyak rumah yang berderet gitu, jadi ada kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5 rumah kontrakan berderet dan saya nempatin nomor 3, which is di tengah-tengah ada tuh, bener-bener di tengah-tengah gitu. Kontrakannya sih enak banget gitu, enak banget, nyaman gitu, bener-bener tenang untuk orang-orang yang pengen benar-benar ketika istirahat di situ tempatnya menurut saya, karena jauh dari jalan raya. Ketika masuk kontrakan tuh ada gerbang dulu, jadi ada gerbang dulu, terus kayak ada halaman luas, ada kayak empang yang terawat ya, gitu, empang yang terawat, terus kayak ada taman-taman bunga, ada parkiran motor gede. Nah baru tuh rumah kontrakan gitu, dan ada satu rumah yang punyanya gitu, yang punya juga tinggal di area situ. Jadi kayak satu area klaster tapi khusus yang kontrak situ aja gitu. Gede banget sumpah. Yeah. Kontrakannya sih lebih kecil dari tempat saya sebelumnya, dari kontrakan sebelumnya lebih kecil. Untuk dapur aja tuh kita untuk berdua nggak bisa masuk dapur berdua tuh udah nggak bisa deh. Gitu. Kontrakannya benar-benar full kontrakan petakan. Dari masuk tuh ada kayak teras dikit, masuk langsung rumah bagian depan, ruangan depan, kamar, sama dapur. Uniknya kamar mandi tuh bagian depan kita. Yeah. Jadi tuh kamar mandi tuh jadi satu sama ruang bagian depan. Biasanya kan kalau kontrakan tuh kamar mandi jadi satu sama dapur. Ini enggak, kamar mandi tuh di bagian depan. Kayak hotel susunannya ya? Ya kayak hotel betul. Nah ketika saya nempatin sono tuh kebetulan memang lagi ada pembangunan untuk di depan bagian rumah saya persis tuh, bagian kontrakan saya persis tuh ada lagi dibangun mau jadi kosan. Itu jadi udah ada fondasi, udah ada tembok-tembok tinggi, dan memang untuk sinar matahari kurang masuk karena kan kehalangan sama tembok di depan tuh. Dan ketika masuk dari parkiran tuh ke area kontrakan tuh kayak ada lorong kecil gitu, maksudnya tuh lorong kecil muat benar-benar cuma motor dua lah gitu, kalau papasan 2 motor doang. Nah awal tinggal di sana tuh sebulan 2 bulan nyaman banget, nggak ada masalah apa-apa, enak banget, adem, karena juga jauh dari jalanan dan nggak ada jauh dari tukang jajan gitu, jadi anak-anak tentram lah, sama aman, bisa diatur kayak gitu. Nah kejadian pertama yang saya alamin kan seperti biasa ya, jadi kalau saya tuh sering tidur emang kepisah sama anak sama istri. Tapi padahal waktu itu masih isya, habis isya lah. Anak-anak sama istri di kasur tuh lagi, ya istri main HP, anak nonton TV gitu, langsung bercanda-bercanda. Terus karena emang waktu itu cuacanya panas, pintu saya buka sedikit tuh. Yang tetangga-tetangga lain karena emang masih sambil kerja, kadang tuh ada yang pulang malam juga atau gimana, kadang nggak ada orang. Nah, terus tiba-tiba tuh saya ngeliat ada nenek-nenek lewat. Saya kedengeran tuh bunyi jalan dulu, ada orang lewat, saya pikir tetangga saya pulang. Tapi nggak ada suara motor, saya bilang oh mungkin udah mati kali, tapi saya nggak dengar. Lewat serak. Nah lewatnya sambil, ya nenek-nenek sih nggak buku, ya lumayan buku sih, tapi jalannya nggak yang jalan biasa gitu. Kayak nenek pulang ngaji tuh nggak, jadi pakai jilbab rapi, kayak baju ngaji gitu. Putih ngaji. Enggak putih sih, enggak putih, baju kayak baju muslim ibu-ibu mau ngaji lah gitu, menurut saya sih gitu. Ini pertama lewat gitu bisa deh gitu, oh iya bu gitu. Saya sambil gitu dong, saya sambil duduk sambil nyender sambil main HP, ibu silakan gitu. Terus gak lama bunyi lagi strek, suara orang lewat lagi gitu. Permisi dek, iya bu gitu. Dek, permisi dek gitu. Iya bu gitu. Ya kok 3 kali lewat nih orang gitu. Dek, permisi ya dek. Oh iya bu silakan. Saya permisi nih. Iya bu silakan. Saya kayak gitu tuh. Jalan lagi tuh, jalan tapi mukanya sambil ngeliatin kayak gitu.
Udah. Hah, baru saya ngeh. Dia jalannya tuh dari arah kanan ke arah kiri. Heeh. Ke arah kiri tuh tembok mas mbak. Oh, Tapi ngulang gitu. Ngulang dan ke arah kiri tuh tembok dan gak ada jalan lewat manapun. Wah, Dan itu tembok, benar tembok. Sampai saya merhatiin, ya Allah, udah saya tutup pintu. Ketika saya tutup pintu, jika saya duduk lagi, udahlah gitu. Ketika saya kamar mandi kan sebenarnya depan ya, depan. iya. Terus udah depan, saya lagi buang air kecil. Dek, permisi ya dek. Dek, Oh, permisi ya dek. Ya Allah. di depan rumah. Di depan kontrakan saya. Aduh. Kok gila nih? Serem banget. Udah habis itu, saya mikirnya positif ya. Oh ya Allah, mungkin saya belum misi kali ini sama yang di sini gitu. Udah habis itu saya langsung ambil wudhu. Memang waktu itu sih belum sholat isya, saya ambil wudhu. Saya sholat isya, setelah selesai sholat, saya pas doa, saya ya udah, saya kayak ngomong sendiri aja gitu. Mohon maaf, misi ya, saya tempatin di sini sama istri sama anak saya gitu. Ya udah, kayak ngomong sendiri aja lah gitu kan. Gitu. Terus yang kedua itu saya ngimpi. Jadi yang kedua sih awal ngimpi di areal parkir tuh. Saya ngimpi ada ular sama ikan berantem di area parkir. Pokoknya berantemnya hebat banget sampai asbes bagian parkir. Jadi parkiran itu memang kayak bangunan yang ada asbesnya gitu lah gitu. Jadi ada asbesnya. Berantem hebat banget itu sampai beberapa motor jatuh gitu, asbes pada jatuh gitu segala macam gitu. Sampai di situ ada pohon kueni juga jatuh 7 sampai 8 kueni gitu. 7 sampai 8 kueni, sampai ada satu kueni itu yang nyangkut di, kan kalau motor metik ada bagian kakinya itu masih yang depan ya gitu kan, panjang. Ada satu mangga kueni itu yang di situ saya gitu. Mimpi kayak gitu tuh, jelas banget mimpi, bahkan sampai kedengeran suara bakbuk kayak gitu. Dan besok paginya ketika saya mau berangkat kerja, benar-benar ada asbes jatuh. Terus kayak ada bekas kayak apa sih di peluran semen gitu ya, kayak ada bekas gesekan apa sih, kayak bekas disapu tapi disapu ngasal kayak gitu. Dan benar-benar ada mangga kueni di itu motor saya. Dan benar-benar ada total 7 kueni yang jatuh. Wow. Berarti bukan mimpi dong itu dong. Nah itu saya nggak tahu. Tapi saya posisi itu saya benar-benar ngeliatin di situ. Posisi belum saya ngeliatin di situ. Gitu. Dan ketika saya lewat mau berangkat lewat empang gitu, lewat empang, itu di empang itu banyak banget ikan yang mati ngambang. Oh. Nah, terus kalau ngomongin empang itu jadi kan bentuknya kayak letter U gitu tuh empangnya, dan jadi kayak ada kayak pulau kecil, tengah-tengahnya itu ada pohon kelapa gitu. Jalan gitu. Tapi jalannya tuh nggak berhubung sama jalan yang ke arah kita mas. Jadi tuh bagian ujung empang sana ada tembok. Jadi itu tembok tinggi yang nggak ada akses kemana-mana. Ada pulau itu tadi ya, kalau saya bilang sama anak pulau tuh, sama anak-anak saya pulau, langsung empang gitu. Jadi kalau ada orang akses ke situ tuh nggak akan mungkin bisa kalau saya gitu. Karena temboknya pun nggak ada pintu masuk, nggak ada apa-apa gitu. Dan ada satu pohon kelapa itu doang. Paling yang bisa ke situ orang suruhannya dari si yang punya kontrakan untuk ngambil kelapa, itu pun dia mau nggak mau kayak nyebur dulu lewat baru ngambil gitu kayak gitu. Dia gitu tuh. Biasanya kayak gitu. Pernah satu malam saya pulang kerja gitu. Waktu itu lagi masuk siang banget, pulang malam jam 12 gitu, jam 12 baru nyampe rumah. Saya baru masuk gerbang, buka gerbang. Saya ngeliat di pulau itu tuh ada satu cewek lagi duduk beserta dua anak kecil. Saya mikirnya yang nggak aneh-aneh gitu mungkin, karena begitu saya masuk, ini kan pulaunya itu ketika masuk gerbang kesorot motor saya gitu, kesorot motor lampu gitu. Lihat tuh ada anak kecil lagi main-main gitu, lagi kayak main tanah atau gimana kayak gitu. Terus anak kecil, siapa tuh, anak siapa gitu. Naruh parkir motor, saya perhatiin lagi dari jauh. Terus mereka bertiga tuh kayak berdiri berderetan, kayak samping-sampingan gitu, sama kayak lagi ngeliatin saya kayak gini tiga. Tapi saya nggak bisa jelas tuh, nggak bisa jelas sama sekali. Mereka begini bertiga ngeliatin saya gitu. Yang cewek mungkin ibunya atau gimana kali ya. Yang itu dia yang berbaju putih, yang
cuma kutang kayak tangan kutang gitu, Oke. sampai di bawah dengkul ya sampai betis gitu. Dan anaknya tuh pakai kaos yang udah agak belel gini nih, belel. Yang satu pakai celana pendek segini, yang pakai satu celana pendek di bawah dengkul, yang satu cewek gitu, ceweknya pakai rok kayak rok balon gitu, kayak rok balon gitu, kayak rok balon gede gitu. Udah gitu, mereka berdiri ngeliatin saya di situ gitu. Ya Allah, ngapain gitu. Udah mikirnya wah, udah pasti aneh gitu, karena kan saya ingat di situ nggak ada akses jalan. Wah udah buru-buru tuh masuk ke dalam rumah. Lewatin lorong kan tadi saya bilang kan ya. Saya jalan. Kan kalau nonton lorong begitu saya mau masuk rumah belok kiri kan. Iya. Belok kiri. Dari sudut mata saya, mereka udah di ujung lorong sana mas, ternyata tiga-tiganya. Yang di tembok buntu itu ya, berarti? Bukan. Di parkir motor. No. Mereka bertiga di parkir motor dan saya masuk, buru-buru kunci pintu. Udah saya nggak berani lagi untuk ngeliat dari jendela atau apapun gitu. Udah buru-buru saya mandi, sholat bersih gitu. Dan besok paginya kan saya bilang tadi kan di depan situ lagi pembangunan kosan ya. Dan situ ada kadang ada tukang. Besok pagi tukangnya bilang gitu, kamu kalau marah sama istri sama anak jangan kejam. Masa istri sama anak kamu pagi-pagi tengah malam kamu suruh tunggu di luar, lama lagi berdiri di luar. Waduh. Astagfirullahaladzim. Nungguin berarti dong. Siapa pak? Lah iku gitu. Istrimu sama anakmu gitu. Orang tak tanya gitu, tak tanya diem aja. Ya, tanya apa? Lo kenapa nggak masuk gitu? Dikuncinya sama ayah ya, digituin gitu. Aku sih manggil dari jauh gitu, nggak samperin. Nah, udah saya bilang, Pak, untung nggak bapak samperin. Lo emang kenapa? Wong istri sama akan aku di dalam kamar kok gitu. Saya bilang kayak gitu ya. Lu pantesan tak panggil nggak nengok saya bilang kayak gitu. Wah, parah. Kulinya malam ke situ ngapain mas? Jadi kan kuliah tuh kadang suka ke kontrakan ke kosan, dan dia tuh kayak jadi security situ mas gitu. Kadang suka ngecek gitu buat ya. ngecek, iya gitu. Kadang suka ngecek gitu. Gitu, suka ngecek kayak gitu. Nah terus ini kejadian yang itu sih, maksudnya salah satu kejadian juga. Jadi istri saya tuh selalu nggak tahu kenapa dia tuh selalu ngingetin kalau misalnya iseng nanya kalau saya. Jadi kan pintu pasti saya nitip pintu kunci ya. Kalau misalnya ayah mau pulang pintu kunci aja gitu. Ntar pasti kalau ayah pulang ayah pasti ketok pintu gitu. Ketok pintu. Pokoknya itu hal yang saya jadi peraturan itulah. Kalau misalnya mau masuk ketok pintu dulu gitu, jawab salam gitu, kan buka jendela lihat gitu. Terus kalau istri saya selalu tuh misalnya saya pulang assalamualaikum gitu, ayah pulang gitu, saya bilang gitu, istri saya buka jendela gitu. Kadang istri nanyain motornya mana kalau emang bener kamu kayak gitu, nanya kayak gitu terus dia tuh itu serius, dia sering buat nanya gitu. Sering kayak gitu tuh, itu motor di parkiran nih kuncinya coba gitu. Oh iya ya gitu. Nah terus pernah jadi satu kejadian, istri udah pada tidur, anak udah tidur gitu, saya juga udah baru mau tidur habis selesai sholat isya gitu. Tiba-tiba dia ketok pintu, tok. Siapa sih? Tok. Yang astagfirullahaladzim, suara saya manggil. Yang suara saya manggil, ayah pulang. Astagfirullahaladzim. Ya Allah gitu. Terus udah saya mikir kadang itu suka dilakukan sama tetangga saya gitu, bercandain yang ayah pulang gitu kan. Godain. Iya, godain tuh sosok gitu. Astagfirullahaladzim, tapi itu mirip banget gitu. Saya kaget gitu. Buat make sure saya buka overthink gitu. Terus nih motornya depan nih, kuncinya di sini. Mas Liga lihat Mas Dia Liga. ngikutin. Berarti selama ini. Iya. Terus udah saya mundur tapi hordnya belum ketutup gitu ya. Saya mundur, saya naik ke tembok, saya duduk gitu kan ya. Bukain dong, ini kuncinya. Bukain dong. Bukain. Udah. Sampai akhirnya tuh saya astagfirullahaladzim, saya nunduk.
Terus nggak berapa lama saya berani ngintip lagi, sosoknya udah nggak jadi saya tapi jadi bapak-bapak, palanya botak, gendut, tapi sambil pegang kunci. Kok udah bawa kunci nggak dibuka? Kok udah bawa kunci nggak dibuka? Gitu. Udah sampai akhirnya udah saya akhirnya udah tuh buru-buru sambil nunduk jalan, bukan nunduk, nggak jalan sih, malah kayak merangkak. Saya ke kamar belakang gitu, ke kamar yang ada anak-anak, udah ngeringkuk saya di situ. Waduh, Wah, serem banget. Iya gitu, di situ tuh apa ya, kan kadang juga kiri kanan tuh kalau misalnya lagi pergi ya, mereka apalagi sebelah kanan sebelah kiri saya tuh dia tuh suka pergi gitu karena emang kerja di luar gitu gitu. Ya udah, pernah saya lagi ngetok-ngetok, belum mau pindah gitu, belum mau pindah, lagi ketokin, ya kan namanya baru pindah kan ya, jadi kadang suka mau masang apa gitu buat gantungan, buat apa gitu kan. Terus saya lagi ngetok-ngetok, tok gitu, ngetok-ngetok. Emang salah saya sih malam, tok tok. Tiba-tiba digedor dari sebelah, buak buak buak. Ya udah saya ngomong tuh, maaf ya, maaf gitu. Udah besoknya pas saya keluar dari situ, kelas sebelah, udah berangkat kerja kan, udah pas pulang kerja kelihatan, oh, Pak maaf ya Pak, semalam saya ngetok-ngetok paku gitu, malam maaf ya Pak ganggu. Oh nggak apa-apa, untung saya nggak tidur di sana, jadi nggak apa-apa. Gitu. Dan yang sering banget kedengeran tuh yang sebelah kanan saya kan tuh suami istri juga, punya anak gue juga, dan sama juga cewek cowok anaknya, dan itu emang teman main anak saya tuh. Jadi kalau anak saya main, kadang main di situ bareng sama mereka. Pernah juga, jadi nggak tahu lah kalau mereka malam-malam anak saya dengar gitu, yang cewek yang cowok dulu dengar. Jadi anaknya yang cewek itu namanya, ya saya samanya namanya C gitu. Ayah kesian deh, C nangis itu kayak habis denger sama ayahnya gitu. Emang iya Pak? Iya tadi nangis kedengeran. Ayah nggak denger, iya ayah mau nggak denger tadi, tuh nangis tuh kayak habis demen sama ayahnya gitu. Terus dia, iya kesian kedengeran gitu, dipukul kali kata anak saya gitu. Udah, oh yaudah tuh makanya jangan nakal, kalau nakal gitu tuh diomelin saya gitu. Iya terus udah, nggak lama saya dipikirin apa lagi tuh, terus nggak lama anak saya nyamper lagi, ayah tuh nangisnya makin kencang kata anak saya gitu kan. Bang ya makin kencang, iya. Udah saya ke samping, pengen dengerin maksudnya, karena kalau menurut anak saya tuh, tolongin ayah, kesian soalnya gebukannya makin kenceng kata anak saya gitu, digebuknya makin kenceng kayaknya, soalnya aku kedengeran digebuknya makin kenceng, tapi saya nggak denger. Ya udah bentar akhirnya saya keluar ke rumah sebelah, saya ketok, bang gelap tuh rumah, bang cuma ada lampu depan yang nyalain, bang gak ada suara apa-apa gitu. Terus saya nanya, udah itu belum, saya bilang gitu kan, saya nanya sama anak saya. Udah ya udah. Oh ya udah, mungkin saya mikir, oh nggak enak kali karena mau tegur sama tetangga jadi berhenti. Udah tuh sampai pagi aman, nggak ada apa-apa gitu. Udah, pas saya mau nganter anak saya ke sekolah, tiba-tiba mereka naik motor dari luar, bawa barang banyak banget, bawa tas segala macam. Wih, di jalan-jalan, mau kemana? Enggak kemana-mana, nih baru pulang. Oh. Ya, baru pulang. Dari mana pagi-pagi? Udah bawa tas banyak banget. Iya kemarin itu 3 hari nginep di rumah orang tua. Gitu. 3 hari. Terus udah anak saya dia bingung. Loh, ketika anak saya gitu. Loh, gitu. Terus udah pas di jalan saya nanya, emang kenapa? Enggak, kemarin sempet si C itu tuh ngintip dari jendela ayah, minta dibukain pintu gitu, kadang dikunci sama ayahnya gitu. ya Allah. Ya Allah. Kontrakan. Gitu, dan ya udah gitu, semenjak itu berapa lama ya balik lagi kayak karena beberapa kesibukan saya yang mengharuskan saya untuk keluar kota gitu, segala macam kan. Akhirnya udah istri sama anak mendingan saya usiin ke rumah orang tua istri.
Tapi karena ya jujur saya juga udah agak mager untuk balik ke sana, dan istri pun makin lama ngerasa kayaknya aku udah nggak berani deh tinggal di sana. Kata istri saya gitu tuh, bilang gitu tuh. Apalagi kalau kamu yang kerja atau gimana, udah gitu anak-anak dulunya udah sekolah gitu. Aku kayaknya udah makin nggak berani deh tinggal di sana sendiri, kata istri saya bilang gitu. Oh ya udah gitu. Nah itu tetap tuh saya kurang lebih hampir 8 bulan bayar kontrakan doang tuh, karena barang masih di sana. Terus sampai sampai akhirnya ngobrol sama istri, sesekali ke sana buat bersihin, buat ya kadang ngecek listrik apa gimana, karena kan masih ada barang-barang elektronik sana, jadi ya kadang ngisiin pulsa listrik masih juga. Terus akhirnya mutusin untuk kayaknya udah deh, cukup deh, kita nggak usah panjangin kontrak ke sana, udah balik lagi. Udah akhirnya sekarang udah nggak bisa lagi. Balik ke habitat semula ya. Wow. Iya gitu Mas dan Mbak ceritanya. Oke, suaranya udah bagus nih. Ya, itu dia tadi cerita kontrakan angker Mas Linggar yang udah kita tunggu-tunggu 8 bulan, berarti benar ya. Waktu itu kan waktu cerita yang tetangganya Mas Linggar keluar itu memang Mas Linggar bilang masih diam di situ dan belum mau cerita sebelum keluar dari kontrakan itu. Nah, sekarang udah keluar dari kontrak itu, tapi precise 8 bulan gak ya? Kita lupa ya Mbak ya. Pokoknya Lebih kali. lebih kayaknya ya. Itu kalau nggak salah tahun kemarin ya cerita itu ya, tahun kemarin. Dan kalau kalian dulu ngikutin waktu kami masih sering live Instagram itu kan Mas Linggar pernah ngeliatin si denah si kosan itu ya. Kayak depannya ada ruang bangunan kosong, terus lokasi-lokasinya ya, kamar mandi ada di depan gitu. Terus Sampai parkirannya juga. Parkirannya juga ada empang juga di situ dikasih lihat sama Mas Linggar. Jadi kita tadi pas Mas Linggar cerita yang kontrakan Ciputat itu udah kebayang gitu. Cuman kan yang kami belum tahu itu ada cerita apa gitu dari keluarga Mas Linggar. Karena kan yang cerita yang tayang waktu itu dari tetangga kamar nomor 1 ya. Dan itu cewek ya, aku lupa juga namanya Mbak siapa ya waktu itu. Iya lupa juga saya juga gitu. Itu kalau dihubung-hubungkan sebenarnya ada cerita yang tadi menarik yang kayak berkaitan satu sama lain yang Mas Linggar anaknya. Yang mana Mbak? Iya yang wanita itu tadi kan. Sosok wanita. Iya sosok wanita. Kalau aku tadi kliknya gitu pas anaknya Mas Linggar dengar suara anak di kamar itu nangis. Terus ternyata pagi-paginya mereka datang dan baru pulang dari mana gitu ya karena nggak tidur di situ. Itu tuh kalau nggak salah dia ada di ceritanya memang nggak tidur di situ dan pas pulang ke situ pagi ketemu Mas Linggar. Mas Linggar dan pas ngecek tuh listriknya nyala atau apa gitu. Iya AC pada segala macam nyala. Iya pas buka pintu tuh loh kok listriknya pada nyala gitu. Padahal kita udah 3 hari nggak tidur di situ. Seingat aku itu salah satunya. Nah ini akan sedikit lebih lama kayaknya pembahasannya yang di Ciputat ini karena kita akan coba tarik dari 2 cerita. Yang pertama yang cerita waktu itu dikirim yang kita bacain itu email ya, cerita dari email itu. Dan karena waktu itu juga Mas Linggar juga ada ya waktu tappingnya ya waktu kita bacain itu kan. Ada, sekarang saya juga bagian bacain ceritanya juga gitu. Nah kita coba tarik benang merah dulu dari cerita-cerita yang tadi pertama itu yang ibu-ibu ya, ibu-ibu lewat ya. Iya. Nah ibu-ibu itu kalau di cerita si mbaknya nggak ada ya, jadi itu hanya ada di cerita Mas Linggar. Itu creepy sih. Kayak mana ibu-ibu malam-malam lewat berulang kali padahal itu jalan buntu kan. Terus pengennya apa ibu itu? Mas aku permisi ya, gitu kan gitu ya Mas ya? Permisi ya. Dia permisi ya, kayak gitu. Dia pengen jawaban aja kali ya, Pak? Gimana sih? Dia pengen kali. Biasanya kalau orang bilang misi ya, Bu mampir gitu kan. Aduh, kalau saya pikir itu bilang ya, beneran mampir celaka dong. Nggak ada basi-basinya di bocah lagi ya. Ya kenapa dari beberapa cerita Mas Linggar itu sosok-sosok yang mengganggunya kuat gitu loh. Kuatnya dalam artian
Dia sampai beberapa kali dan kadang-kadang masih diem di pekarangan itu ya. Bahkan diem di teras Mas Linggar juga ada kan tadi. Ada apa nggak sih Mbak? Misalnya ini suatu tempat nih, terus ada yang ganggu dan yang ganggunya tuh kuat-kuat, itu bisa dikaitkan sama sesuatu nggak sih Mbak? Ya tanahnya kali ya, atau sesuatu yang pernah terjadi di masa lalu di tanah itu. Nah itu curiganya tuh itu. Kok bisa kuat banget gitu loh. Entah perjanjian, entah yang punya tanah dulu gimana kan kita nggak tahu. Mas Linggar pernah dengar selentingan apa nggak dari warga atau dari penghuni lain gitu tentang kontrakan itu? Nggak pernah sih, karena juga beberapa yang kontraksi juga ya jarang ngobrol. Paling sering ngobrol tuh sama yang sebelah. Ya ke kiri kanan sering ngobrol, tapi nggak pernah ngebahas dulu tempat itu apa gimana. Gue nggak pernah sih gitu. Cuma yang saya bisa pas bacain cerita yang pertama dulu ya, gitu saya sempat kaget. Dan kalau nggak salah itu bagian yang saya cerita juga di situ kan, si Mbak itu cerita kalau dia tuh ngeliat sosok bapak botak gendut gitu kan ya, kalau nggak salah kan? Iya. Nah, ciri-ciri fisiknya itu sama seperti dari cerita saya yang awal bilang kunci menyerupai saya. Iya, ciri-ciri fisiknya sama. Makanya saya kaget, wah pas baca itu saya kaget gitu. Iya. Kayak gitu. Ingat gak sih cerita si Mbak itu pas bapak-bapak itu encounternya kayak gimana ya? Lupa ya, nanti coba di lupa ya? Oh. Atau kalau misalkan kamu tuna penasaran, request aja kita bacain ulang atau gimana? Boleh, kalau misalnya memang, karena kan itu nggak bisa kita tayangin lagi ya. Kalau misalnya memang kaum nocturnal penasaran, nanti kita akan bacakan lagi biar ada relate-nya sama cerita ini gitu ya, biar kita flashback lagi gitu. Apa sih ceritanya, apa aja gitu, karena sekarang kita lagi bahas kontrakan itu. Pas yang di bapak-bapak itu tadi, kebayang gak sih kalau pas Mas Linggar cerita sih aku langsung kebayangin, maksudnya di khayalanku kali ya sebutannya ya. Jadi ketika istrinya Mas Linggar bilang, oh udah pulang, motornya di mana? Itu motornya di situ, ini kuncinya. Dan si bapak itu sebenarnya sedang berdiri di situ menyaksikan, oh gitu. Kata kuncinya kalau suami pulang gitu, akhirnya dia meniru. Ngambil patternnya gitu ya. Ngambil polanya. Tapi nggak pernah kejadian yang sebenarnya bapak itu yang ngikutin tapi diizinin masuk sama istri Mas Linggar kan ya? Nggak pernah kejadian, alhamdulillah ya. Ya kayaknya sih enggak sih ya, karena istri juga nggak pernah cerita sih kalau istri masalah kalau kayak gitu. Enggak, kalau istri nggak begitu pasti dia cerita gitu masalah gitu. Dia ngerasa direp-rep aja gitu, aku selalu direp-rep gitu, dia pasti cerita gitu. Iya. Ya berarti tidak pernah lah ya, kita asumsikan, dan mudah-mudahan benar tidak pernah. Iya, amin. Cuman jailnya dia kayak gitunya malah ngegodain Mas Linggar gitu loh. Nah itu, makanya ngapain gitu? Masa iya saya mau bukain kan nggak mungkin. Iya. Saya ngeliat muka saya sendiri. Main catur. Saya ngeliat muka saya sendiri aja kaget gitu, maksudnya itu apa? Mas, ayo ngeronda Mas. Aku ada penasarannya sih, gimana sih Mas transisinya ketika, karena yang awal itu Mas Linggar dengarnya suara aja ya, pas gordengnya dibuka berubah jadi sosok bapak-bapak itu gitu. Enggak. Ya gimana sih, lupa. Sosok Mas Linggar dulu. Saya ngeliat muka saya Mas. Dulu. Oh, nah itu transisinya gimana tuh Mas? Kalau dibilang transisi enggak itu, jadi kan saya ngeliat itu tuh, pintunya masih, gordengnya masih buka. Terus saya langsung duduk lemes gitu, ya Allah, saya agak nunduk gitu segala macam. Udah, terus pas lagi ya itulah istighfar dalam hati, baca doa apapun gitu yang saya bisa gitu. Sampai saya berani ngundang lagi, ngeliat lagi dikit, itu sosoknya udah langsung berubah jadi bapak-bapak itu gitu. Nggak transisi atau nggak ketahuan, atau udah jadi bapak-bapak itu aja kayak gitu. Oke. Dan suaranya pun udah bukan suara saya kayak gitu. Oh, berubah juga suaranya. Sosoknya gimana sih Mas? Pakaiannya gitu, apakah pakai singlet? Enggak, masalahnya tuh pakai pakaian tuh masih pakai hoodie saya dan segala macam Mas. Oh, pakaiannya nggak berubah? Enggak. Cuma orangnya doang yang berubah. Iya. Wow. Bayanganku pakai singlet, pakai sarung gitu. Bersama kan bapak-bapak ya. Sama. Bapak-bapak setelan mau ronda gitu kan. Bapak-bapak banget. Enggak, masih pakai hoodie saya. Wah, gila, gokil sih. Jangan-jangan hoodie hitam itu. Iya. Aduh.
Hoodie hitam, sorry TTM. Di hitam legend. Serius. Itu dipakai kemana-mana, itu ke Kopeng aja pakai itu kan. Wah gila. Oke. Itu. Kita berarti skip dulu cerita yang lain karena lagi bahas bapak-bapak ini. Ini aku agak penasaran karena si Mbak ini juga ada cerita yang ngeliat si bapak-bapak ini. Nah, Mas Linggar pas lihat sosok itu berubah jadi bapak-bapak itu, familiar nggak sih sama wajahnya gitu? Apakah? Awalnya enggak. Awalnya enggak. Kenapa awalnya enggak? Awalnya enggak. Masuk cross check sama tetangga yang lain apa gimana? Atau jangan-jangan dia penghuni kontrakan juga? Iya, kamar lain gitu. Nggak ada. Oke. Terus? Nggak ada. Terus kenapa? Kan seperti saya bilang, yang punya kosan tuh ibu-ibu, single mother. Oke. Single mother, anaknya sih udah gede banget, udah dewasa, malah udah nikah juga. Terus? Dan kalau nggak salah ya, saya pernah ngeliat bapak itu ada di rumah itu. Di Masih rumah si ibu. Fotonya. Oh, foto keluarga. Dibilang, ya. Aduh, bapak kok, wah. Bapak kos dong. Suaminya. Tapi single mother, berarti kan? Cerai. Hah? Meninggal. Holy. Tapi udah berumur kan dia, harusnya kalau meninggal ya sudahlah gitu. Iya kayak Atau- kenapa gitu ya, kayak ada yang nggak selesai atau apa gitu ya. Heeh. Ya tapi bisa aja sih Mbak, maksudnya namanya jin ya, kan bisa ngambil sosok Menyerupai. siapa aja, menyerupai siapa aja. Tapi kenapa ngambilnya sosok bapak kontrakan gitu? Apakah ada pesan gitu, mau masuk, ngasih mau itu tuh mungkin mau masuk dan mau menceritakan sesuatu, tapi kayaknya untuk membiarkan bapak itu masuk dan bercerita itu terlalu ekstrim ya, film banget ya. Iya. Itu Serem sih. film banget sih. Kalau Mas Linggar cerita kayak gitu harusnya PH dateng sih. Ayolah PH lah. Cerita CM itu Amin. banyak loh yang seru-seru. Tinggal nunggu naiknya aja nih CMB, amin. Amin. Aduh ya Allah. Dan itu ya sosok yang wanita itu kan pernah juga diceritain sama Simba yang itu kan. Wanita Kan saya yang di Kalau pulau itu ya. pulau. Iya, tapi kalau nggak salah si Mbak itu ceritanya tuh nggak sama anak kecil Mas. Iya, nggak sama anak kecil. Tapi pakaiannya sama. Aku inget pakaiannya sama. Pakaian sama, cuma kan di situ lebih apa ya, kalau saya bilang sih lebih gore yang dilihat gitu kan. Iya benar, lebih gore. Lebih gore gitu. Jadi lebih itu. Ya lebih gore Dengan lah. posisi begini ya. Iya bener lagi. Dengan posisi ini keluar gitu. Emang nggak itu Mas Linggar Pesan itu. apa? Mas Linggar itu. Tahu saya karena tadi Mbak Dita gitu. Tapi posisinya memang yang diceritain si Mbak itu hamil ya? Kalau nggak salah sih ya, seingat saya. Iya sih Mbak Dita. Iya. Apakah yang dilihat Mas Linggar ini adalah versi ketika anaknya keluar gitu? Ini sangat spekulatif ya, tapi ada Atau jangan-jangan anaknya itu kembar cewek cowok gitu, makanya waktu tetangga Mas Linggar lihat sosok wanita itu ada cewek cowok kayak anaknya Mas Linggar gitu ya. Iya sih. Tapi kalau nggak salah ada gangguan anak kecil juga kan? Ada gangguan anak kecil juga. Itu laki kayaknya deh. Iya, kalau yang soal Simba itu cerita, kalau nggak saya salah ingat ya, jadi itu ada anak, dia tuh ngerasa kayak ada, dia kan punya anak Temen. kecil, anak Teman entah main. ada, iya temen main gitu, kayak anak kecil juga yang bolak-balik lari-lari kayak gitu kan. Tapi itu laki kalau nggak salah sih. Karena laki kan. Yang ini kan yang di dalam dianya tuh kalau nggak salah lagi tidur ya, nonton gitu. Terus pas bangun anaknya lagi main, anaknya lagi main. Iya laki sih itu. Aku ingat. Ada apa ini sosok-sosok ini nih?
Serem tapi ya kalau misalnya kita nebak-nebak akhirnya jadi takutnya jadi nuduh gitu ya. Terus apalagi sih tadi Mas, mimpi ya. Nah ini mimpi juga agak aneh nih. Kan sama ular. Mimpinya. Sejak kapan ikan musuhan sama ular ya? Nggak ada ceritanya kan? Iya, ular ini ya, jadi hint ya, jadi petunjuk ya kenapa mimpinya ular gitu. Tadinya aku pikir mimpi kan bisa jadi apa aja gitu ya. Mas Linggar ngelihat kan berantem sama ular, tapi di situ ada asbes jatuh-jatuh, terus ada mangga yang jatuh dan persis 7 gitu yang jatuhnya. Aku pikir memang malam itu terjadi sesuatu yang menyebabkan mangga itu jatuh dan asbes itu entah apa memang benar-benar terjadi. Tapi si ular sama ikannya ini memang terjadi di mimpi, tapi kan pas bangun ikannya banyak yang mati kan. Itu yang dipatahinnya di situ. Atau kalau kata orang kan, orang kalau tidur kan sukmanya keluar ya. Apa jangan-jangan keluar terus lihat sesuatu. Sebenarnya itu yang benar-benar dilihat. Terus pas kembali ke badan dikiranya tuh ngimpi, ternyata padahal beneran lihat gitu gak sih? Tapi kalau kayak gitu serem sih. Iya, bisa jadi keluar terus ngelihat yang terjadi di malam itu. Kayak ceritanya siapa temannya Mas Linggar tuh? Kemarin Widya kan? Widya. Dia ngerasa itu mimpi, sebenarnya mungkin dia nggak mimpi tapi mimpi. Iya, dia ngelihat yang terjadi sebenarnya di malam itu kan. Tapi kalau ikan sama ular kayaknya harus dicari maknanya sih. Biasanya kan kalau ya ada sesuatu, maksudnya kita melihat sesuatu atau mendapatkan sesuatu itu kan ada enggak yang serta-merta dikasih tahu, hey habis ini bakal ada ini gitu kan, enggak cuma semesta itu kasih pertanda. Misalkan apa dilambangkan dengan apa dilambangkan dengan apa gitu. Iya, bisa kayak gitu. Harus cari tahu sih ikan itu lambang apa. Ini takutnya pertanyaan ini menggiring opini tapi kayaknya harus ditanyain. Ya kalian dipikir sendiri lah ya. Daripada nanti kita dari kita lah ya. Salah. Iya dari kita lah ya gitu kayak gitu. Soto yang kalian pada. Kita mah awam soalnya. Tapi aku penasaran, ibu kosnya ini baik nggak sih Mas? Ibu kontrakan? Sangat baik, bahkan pernah dia tuh waktu saya nggak tinggal situ ya, waktu saya lagi nginep di rumah orang tua gitu kan, dia tuh sampai bolak-balik tuh buat, jadi itu punya buah gitu. Dia datang ngetok-ngetok berkata itu ya, dia ngomong aku udah 3 kali loh bolak-balik ke sini gitu mau ngasih buah kayak gitu. Itu kadang kalau dia habis masak apa udah selalu bawain kayak gitu. Oke. Gitu sebaik itu sih, memang baik banget sih. Malah pas saya udah nggak tinggal sana tuh sering banget juga kayak kapan mau tinggal di sini lagi kayak gitu. Sering banget WA gitu kayak gitu. Baik banget. Kasian ya, kayak kesepian gitu ya. Iya. Kasihan karena benar-benar dia di sana anaknya satu udah nikah, yang satu kuliah di luar kota kayak gitu, yang satu kerja gitu kayak gitu. Makanya ya gitu kan, ya saya punya anak kecil kan pasti lebih rame kayak gitu. Gitu sih. Banyak sebenarnya yang bisa dikupas sih ya, cuman kita takutnya menggiring opini. Habis ya. Ada lagi nggak sih tadi cerita yang belum kebahas yang itu doang, yang anak kecil, yang anak saya mendengar anak yang itu doang. Iya, itu di awal tadi kan sebelum masuk ke yang Pamulang kita udah bahas. Ya betul. Oke gitu deh, paling kalau misalnya kalian pengen kita bacain ulang cerita yang tetangga kontrakannya Mas Linggar, komen aja di bawah, nanti mungkin kita bikin episodenya buat bacain ulang itu, karena kami juga lupa ya Mbak ya detailnya seperti detailnya apa. iya lu udah lama banget. Dan timeline ini gue kan sama saya masuk itu ada beberapa timeline yang ketika saya di sana mereka udah duluan tuh gitu. Iya gitu. Oke. Itu sih. Oke. Kaum Nocturnal, berhubung sudah ngantuk berat, kita akhiri sampai di sini. Nih, udah selamat malam, selamat beristirahat. Dadah semuanya.